Oke teman-teman, selamat malam semua, selamat hari Minggu, jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben ya. Hari ini seperti biasa saya akan membahas sesuatu yang menarik untuk seminggu ke depan. Apakah apa yang terjadi atas IHSG kita, dan ini pandangan-pandangan saya soal IHSG kita ya. Sebelumnya seperti biasa, teman-teman harap diperhatikan bahwa ada grup palsu dan grup asli di BPC ya, dalam arti grup yang Om Ben kelola ada yang palsu seperti itu ya. Di sini perbedaannya adalah yang asli adalah ini, linknya adalah para pencari cuan ya, link telegramnya, sedangkan yang palsu mereka memakai berbagai link ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa rekening BCA-nya itu tidak dapat, yang paling membedakan dengan rekening BCA, silahkan teman-teman perhatikan bahwa rekening Om Ben hanya ini aja ya, untuk PPC 1170984214, dan kemudian bedanya lagi member bisa setting 2 arah dan ada edukasi saham. Nah, kalau teman-teman searching ya di para pencari cuan, teman-teman akan menemukan 2 grup ya, akan 2 grup, yang asli dan yang palsu. Hati-hati sekali seperti itu ya. Yang atasnya adalah yang asli dan yang bawah yang palsu ya, seperti itu. Yang dapat dibedakan lagi adalah teman-teman buka biodatanya ya, di mana yang asli ini ada channel Om Ben di sini ya, channel YouTube, dan linknya adalah para pencari cuan. Ini yang asli. Sedangkan yang palsu seperti ini ya, ada linknya itu para garis bawah pencari garis bawah cuan. Ini jelas palsu teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan, hati-hati bahwa PPC yang asli tidak meminta untuk menginstal aplikasi atau apapun juga ya, seperti itu. Karena bahaya sekali seperti TeamViewer ini, kalian bisa diakses di HP kalian, bisa diambil oleh orang yang palsu itu ya. Jadi hati-hati sekali teman-teman. Kemudian yang palsu juga mengadakan program investasi seperti ini ya. Ini yang palsu, teman-teman harus hati-hati, dan mereka pakai rekeningnya rekening virtual ya, 8161. Ini panjang sekali rekeningnya ya, dengan nama yang sama, tapi ini rekening virtual account. Dan yang paling unik lagi adalah dan aneh, tidak bisa chatting dari grup ini ya, dari grup palsu kan nggak bisa chatting ya, hanya satu arah, dan mereka meng-add member sendiri supaya lebih banyak daripada BPC asli jumlahnya ya. Jadi teman-teman perhatikan bahwa akun asli dan akun BPC asli dan akun saya yang asli tidak pernah menawarkan investasi seperti itu ya, dan saya tidak pernah menchat kalian apabila kalian masuk dalam grup BPC asli sekalipun, saya nggak pernah menawarkan langsung ya. Jadi murni apabila kalian bertanya, baru nanti kalian akan diberikan link untuk para admin BPC. Jadi saya tidak pernah iseng langsung, atau admin langsung chatting kalian gabung langsung di chatting, itu tidak pernah. Dan yang perlu diperhatikan kalau disuruh transfer, perhatikan rekening BCA ini ya teman-teman. Oke ya, saya di grup asli ini saya juga membuat banyak peringatan ya, dan ini adalah welcome ya, welcome message-nya kalian bisa baca ya. Hati-hati ya, rekening aslinya hanya ini. Jadi adminnya juga ini, jadi kalian tinggal klik aja ini link dari admin dari BPC ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas hari ini. Hari ini saya akan membahas soal IHSG masih soal IHSG, tapi saya akan menyampaikan sesuatu yang semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga kalian cerna sendiri. Ini adalah murni pendapat saya ya, yang saya riset, yang saya pikir selama ini, dan ini murni ide saya pribadi. Jadi kalau teman-teman suka, silahkan dipakai untuk dasar analisa. Kalau teman-teman nggak setuju, silahkan nggak usah dipakai. Jadi simpel aja, tidak perlu berdebat. Saya tidak suka berdebat ya. Jadi murni ini benar-benar apa yang saya pikir dan yang saya analisa dengan logika saya sendiri ya. Jadi saya kasih judul IHSG This Week, PSBB, konspirasi, making money. Saya tambahin bonus ACST ya, karena ACST ini ramai sekali ya, dibahas di banyak grup. Ada di PPC umum juga banyak yang bertanya, di grup premium juga banyak yang bertanya soal ACST. Jadi saya bahas sekalian. Oke, kita mulai soal pembahasan hari ini ya. Seperti kita tahu bahwa IHSG kita ya, IHSG kita ini sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan teman-teman ya, sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kemarin juga banyak yang panik ya, seperti itu. Jadi saya akan coba membahas pelan-pelan dan bertahap ya, bahwa perlu kalian tahu bahwa IHSG kita kemarin itu terjadi aksi buang asing yang sangat besar ya, di atas 2 triliun, tetapi anehnya IHSG kita ini malah naik ya, seperti itu. IHSG kita ini malah bergerak naik ya, Jadi ini yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya, teman-teman mungkin bisa buka video saya sebelumnya, bisa baca dan dengerin ya di sana ya,
Ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat di sana seperti itu. Jadi ini ya yang saya bahas soal IHSG ini ya, IHSG. Tadi sebenarnya saya mau live, cuman mohon maaf nggak jadi ya, mohon maaf nggak jadi karena saya takut sinyalnya kurang bagus. Jadi saya akan bikin rekaman saja ya, saya bikin rekaman saja. Saya nggak ngerti ini live-nya jalan atau enggak, coba saya cek dulu sebentar. Semoga nggak jalan ya, karena memang ini saya persiapan, saya habis kembali dari Jakarta, saya habis setir. Dan memang capek banget ya teman-teman. Cuman saya berusaha memberikan kepada teman-teman insight supaya teman-teman nggak bingung ya, nggak bingung soal apa yang terjadi ini minggu depan, karena banyak sekali pertanyaan ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk seperti itu, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi saya akan putuskan untuk bahas sedikit ya. Oh ini enggak ya, ternyata ini video yang lama seperti itu. Oke, ini video yang lama ternyata ya. Jadi gini teman-teman, saya tadi coba buat survei ya, saya coba buat survei di channel PPC ya, di grup premium dan grup berbayar ya. Saya mencoba mensurvei dan dari hasilnya 500 orang ya sudah vote ya. Menurut teman-teman bagaimana dengan IHSG ya? Dengan IHSG ini ada 42% yang bilang akan terkoreksi masif lagi, jadi plannya adalah sell on strength, dan 44% bilang sudah price in ya, kemarin sudah koreksi dan sampai harga terendahnya, jadi IHSG akan lanjut naik itu 44%, dan sisanya 14% bilang saya pusing, saya tidak peduli, saya tutup porto, saya ambil cash aja, terserah buat IHSG ya. Jadi ini bisa jadi gambaran buat teman-teman ya, gambaran buat teman-teman. Nah, tapi kenapa saya buat video ini? Karena terutama buat teman-teman banyak yang bertanya besok Senin bagaimana, strategi apa yang kita gunakan, seperti itu ya. Oke, saya akan bahas dulu sebelum ngomong soal konspirasi dan sebagainya. Saya akan sedikit ulang soal IHSG kita ya, bahwa perlu teman-teman ketahui IHSG kita ini posisinya seperti ini ya, posisinya seperti ini kemarin. Ini memang terbentuk rising wedge ya, terbentuk rising wedge. Tapi bersyukur sekali ya, titik yang kuning ini ya, yang kuning ini tidak dijebol kemarin ya. Bahkan nyentuh pun tidak ya, seperti itu. Jadi ini titik penting ya, titik penting menurut saya, harga 4.726 titik penting ya. Kemudian IHSG itu memantul di area 4750-an ya, dan tiba-tiba ditarik hijau ya, ditarik hijau dan closing di harga tertingginya di 5.016 seperti itu ya. Jadi ya kita memiliki gap ya, memiliki gap di biru ini. Jadi buat teman-teman seperti ini aksi untuk teman-teman untuk besok minggu depan dan hari Senin ini dipengaruhi oleh psikologi kalian. Jadi yang pertama saya akan buatkan plan ya. Jadi gini, karena saya suka mengolah data ya, membuat trading plan dengan namanya manajemen risiko. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya soal IHSG dan manajemen risiko seperti itu ya. Jadi teman-teman punya beberapa pilihan dan saya akan buatin pilihannya ya. Pilihan pertama adalah yang tadi bilang ya, sell on strength, karena IHSG berpeluang membentuk yang namanya dead cat bounce atau technical rebound saja ya, alias IHSG berusaha menembus area gapnya di resistance 5138 5140 ya, dan kemudian tidak kuat kemudian terkoreksi dalam seperti itu. Itu plan yang pertama. Lalu plan yang kedua adalah IHSG berusaha menembus dan terus lewat kemudian berkonsolidasi kemudian melanjutkan kenaikan. Itu plan yang kedua. Sedangkan plan yang ketiga tentu saja IHSG besok langsung merah ya, langsung merah dan langsung menuju ke arah supportnya di sini ya, langsung terkoreksi dalam seperti itu. Jadi ada 3 plan. Nah, 3 plan ini teman-teman perlu ketahui, ini mempengaruhi psikologis kalian. Jadi menurut saya buat teman-teman yang sudah nyangkut di area atas ya, yang sudah sangkut di area atas ya, teman-teman yang sangkut di area atas itu pasti akan lebih cenderung melakukan sell on strength. Saya pun menyarankan demikian. Karena apa? Karena paling tidak kalian kurangi muatan setengah ya, kurangi muatan setengah supaya psikologis lebih bagus seperti itu ya. Jadi saran saya buat yang sangkut di atas, kalau kalian berani hold, itu berarti kalian menanggung risiko yang sangat besar. Kalau kalian mau pakai cara moderate ya, pakai cara moderate, kalian bisa kurangi setengah ketika dia ada technical rebound ke area ini ya,
ke area resist gap-nya seperti itu ya. Karena begini, karena IHSG kemarin itu berpotensi banyak orang yang nunut untuk copet ya, banyak orang yang ambil untuk copet. Jadi ketika bergerak ke atas, otomatis semuanya akan melakukan aksi jual ya, aksi jual seperti itu ya, sell on strength seperti itu. Nah, makanya teman-teman yang sangkut di atas, saran saya mungkin teman-teman bisa sell sebagian ya, sell sebagian atau cut loss sebagian seperti itu. Untuk mengurangi resiko ya, untuk mengurangi resiko. Ingat, analisa ini saya buat dengan manajemen resiko ya, karena saya tidak ngerti apa yang Bandar akan kerjakan, karena saya murni menganalisa dengan teknikal ya, dengan teknikal saja, saya berbicara dengan teknikal dan dengan logika saja seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sanggup di atas, saran saya bisa kurangi porsi sebagian. Tapi kalau teman-teman berani menanggung resikonya ya, berani menanggung resiko, teman-teman bisa hold ya, teman-teman bisa hold. Tapi ini dengan resiko yang sangat besar ya. Jadi itu pilihan pertama ya. Pilihan pertama ketika naik ke resist, sell on strength, atau yang sangkut bisa hold seperti itu ya. Kalau teman-teman tanya ya, apakah boleh beli lagi, apakah boleh nambah? Jawaban saya tidak mau nambah untuk saat ini. Karena apa? Karena saya mau melihat polanya seperti itu ya. Karena ingat bahwa kemarin waktu naik ke atas itu tentu saja banyak orang-orang yang fast trading ya. Entah mereka sudah keluar, entah belum keluar, pasti banyak yang fast trading. Nah, besok itu kalau ditarik ke atas itu akan menjadi penentuan apakah ini pola sebenarnya itu benar-benar akan naik atau hanya technical rebound ya. Jadi saya bilang pola penentuan di awal-awal 1 jam pertama, karena apa? Karena banyak yang coba-coba pasti akan mau keluar seperti itu ya, akan mau keluar. Jadi IHSG besok di 1 jam pertama itu belum kelihatan polanya. Pola baru terlihat setelah jam 10 ke atas ya. Jam 10, jam setengah 11 itu polanya baru kelihatan di mana asingnya mau beli atau dia memutuskan untuk jual atau untuk malah di markup ya, seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau yang sudah yang mau beli, yang belum punya barang mau beli, saran saya tunggu dulu ya, tunggu dulu. Atau kalau kalian mau beli, silahkan beli dalam posisi yang sangat kecil. Karena apa? Kembali, kalian harus pertimbangkan resikonya ya. Karena ini kembali lagi nih, kalian sudah menghadapi area resist ya, area resist. Ingat ya, waktu di sini ini area resist, kalian beli, ada yang beli dan akhirnya sangkut. Karena apa? Akhirnya turun seperti itu ya. Sama, ini juga area resist, berpotensi juga bisa turun. Tapi bisa jadi dia terkonsolidasi dan kemudian melanjutkan kenaikan. Jadi ada pilihan-pilihan yang teman-teman harus ambil. Nah, karena itu saya menganjurkan yang sudah sangkut dan sudah all in di atas ya, sudah all in di atas, kalian tidak berani menanggung risiko, bisa kurangi porsi sebagian ya, seperti itu. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua adalah kalau IHSG ini bergerak naik dan jebol ke atas ya, seperti itu ya, tentu saja itu hold aja seperti itu ya. Tapi buat teman-teman yang beli di bawah ya, jadi ini buat teman-teman yang tadi sangkut di atas, itu pilihan yang pertama adalah kalian sell on strength. Itu yang paling moderate, itu yang paling simple dan yang paling low risk untuk saat ini ya, untuk saat ini seperti itu. Jadi kalian karena sangkut di atas terutama sudah dalam porsi besar ya, silahkan kurangi sebagian seperti itu atau sell on strength. Buat yang beli di bawah ya, buat yang beli di bawah itu juga punya dua pilihan. Kalian juga sell on strength, taking profit ya, taking profit, atau kalian hold ya. Atau pilihan ketiga yang lebih moderate lagi adalah kalian ini sell sebagian, kemudian pasang stop loss. Karena apa? Karena kalian sudah beli di area bawah ya. Terutama yang beli di area bawah ya, yang beli di dekat ARB kemarin, yang spekulasi ARB kemarin bisa hold. Menurut saya pribadi, saya punya beberapa saham, salah satunya saham Sido dan Adro ya. Saham Sido saya beli di 1.330-an dan saya memutuskan untuk hold dulu ya, untuk melihat bagaimana pergerakannya ya. Semuanya ada resikonya tentu saja ya. Kalau saya hold tiba-tiba besok turun ya, maka floating profit saya akan berkurang. Sama ya teman-teman, seperti itu juga. Tapi buat teman-teman yang mau main aman, kurangi sebagian, sisanya hold ya. Itu pilihan aman buat yang beli di bawah ya. Jadi entah IHSG mau jebol mau enggak ya, atau dia mau take bond atau mau lanjut, itu pilihan yang pertama adalah taking profit separuh dan hold sebagian. Itu yang paling aman buat teman-teman yang beli di bawah ya. Jadi ini saya kasih gambaran. Silahkan kalian memilih sendiri ya. Ini saya kasih gambaran aja supaya gampang. Jadi pilihan yang pertama, jika kalian sanggup di atas, bisa sell on strength. Jika beli di bawah, bisa bongkar porsi bagian ya, sisanya di hold ya, seperti itu. Bagi yang belum beli, saran saya kalau mau beli pun dalam porsi yang sangat kecil sekali ya, yang sangat kecil sekali. Saya akan menunggu kalau pembelian besar ketika dia terkoreksi di titik amannya ya, seperti ini ya, di area sini ya. Yang kemarin low risk saya baru berani beli seperti itu ya. Jadi teman-teman
mesti paham bahwa video ini saya buat dengan manajemen risiko. Mohon jangan ada yang komen-komen aneh-aneh, karena kalian kalau komen aneh-aneh seperti yang kemarin ya, berarti saya mengomentari saya dan lain sebagainya, berarti kalian tidak paham ya. Karena kita menganalisa berdasarkan manajemen risiko, bukan saya bukan seorang ahli nujum yang bisa menerawang masa depan. Seperti itu saya nggak ngerti apa yang akan Anda lakukan ya. Itu keputusan terserah kalian. Jadi jelas ya, untuk IHSG besok kalian silahkan mengambil keputusan tersebut ya. Yang punya barang di atas yang sangkut ya, kalau kalian takut bisa kurangi sebagian atau bisa buang ya, seperti itu di sell on strength. Pilihan kedua bagi yang beli di bawah juga sama, kalau mau aman ya sell on strength sebagian, sisanya hold, pasang stop loss ya. Kalau pilihan yang ketiga buat yang belum masuk atau buat yang sudah cut loss kemarin, kalau kalian mau masuk harap dalam porsi kecil ya, karena posisinya di area resist. Oke, itu yang saya jelaskan soal IHSG. Kemudian masuk soal PSBB ya. Banyak yang tanya teman-teman, hubungannya apa PSBB dengan IHSG. Kemarin saya mencoba menjelaskan ini hanya masalah how to making money, di mana ketika IHSG dibanting ada yang beli, kemudian mereka bisa jual di atas seperti itu ya, atau asing kemarin bisa ikut bantu markup dan jualan 2T sepanjang kemarin seperti itu. Nah, sekarang saya menemukan berita yang sedikit mengkonfirmasi apa yang saya pikirkan selama ini ya, yang belum saya sampaikan ke teman-teman, tapi mungkin buat teman-teman yang dekat dengan saya sudah share buat kalian ya, karena memang ini apa yang saya pikir selama ini. Jadi muncul berita seperti ini ya, ini berita 13 September hari ini jam 6 sore ya, barusan ya. PSBB Jakarta ala Anies ternyata nggak total amat nih. Jadi kalau waktu hari Kamis kemarin ya, Kamis malam itu muncul berita, hari Rabu malam ya kalau nggak salah, hari Rabu malam muncul berita bahwa Gubernur Anies Baswedan akan melakukan PSBB total. Rencananya seperti itu, Tapi ternyata hasil finalnya nggak total amat. Karena apa? Ini ya, untuk pekan ini investor patut memonitor sejumlah sentimen. Tentu saja perkembangan PSBB Jakarta, di mana Pak Gubernur mengumumkan ada PSBB yang berlaku mulai pekan depan, bukan seperti transisi sebelumnya ya, seperti sebelumnya. 2 pekan ke depan sekolah masih tutup, pariwisata, rekreasi dan tempat hiburan tutup. Begitu juga taman kota, RPTRA, fasilitas umum yang terkait perkumpulan orang, sarana olahraga publik, resepsi pernikahan, seminar, konferensi khusus pernikahan dan berkata dapat dilakukan melalui KUA. Namun ternyata PSBB tidak seperti yang dilakukan sebelumnya. Pekerja baik di pemerintahan maupun swasta tetap bisa ke kantor meski ada pembatasan. Kantor pemerintahan sesuai dengan Permen PAN RB, zona risiko lebih tinggi, zona risiko tinggi boleh beroperasi maksimal 25% saja. Terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang termasuk non-esensial bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah, untuk yang di kantor wajib maksimal 20% saja. Restoran baik yang terpisah maupun di pusat perbelanjaan masih boleh buka, tapi tidak boleh menerima pengunjung untuk makan dan minum di tempat, hanya boleh melayani delivery atau take away saja ya, pesan bawa pulang ya, seperti itu. Tidak seperti yang diperkirakan, pasar tradisional dan pusat perbelanjaan masih boleh buka, kapasitas maksimal 50% seperti di PSBB transisi. Ini berlaku selama 2 pekan. Jika ditemukan kasus positif, seluruh gedung akan tutup selama 3 hari operasi ya. Di sisi transportasi nggak banyak perubahan, transportasi umum dibatasi 50%, ganjil genap masih ditiadakan, angkutan sepeda motor berbasis online ya, boleh membawa penumpang maupun barang dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Sepertinya tidak banyak perubahan dari PSBB kali ini dengan PSBB transisi. Pegawai kantoran, mal sampai transportasi umum masih buka, tidak dikunci total, bahkan ojol pun boleh mengangkut penumpang. Jadi sepertinya pelaku pasar boleh lega, aktivitas tidak sepenuhnya digembok, sehingga roda perekonomian tetap bisa berputar walaupun perlahan jauh lebih baik ketimbang berhenti sama sekali. Jadi ini saya ngomong jauh dari politik ya, tapi saya lebih ngomong soal pasar. Jadi seperti ini teman-teman. Saya kemarin di video kemarin memutuskan untuk memberikan gambaran ya, bahwa yang terjadi di PSBB ini adalah normal. Jadi sebenarnya IHSG dan PSBB ini nggak ada hubungannya. Tapi seperti yang saya omongkan kemarin ya, saya bilang sama seorang teman yang nanya PSBB dengan IHSG bagaimana, saya bilang kalau sampai merah PSBB akan jadi kambing hitam. Dan yang terjadi benar. Kalian baca di hari Kamis, di hari Jumat, semua berita menyalahkan Gubernur Anies ya, menyalahkan apa kebijakannya, menyalahkan. Jadi memang ini jadi kambing hitam. Dan memang asing memutuskan momen PSBB ini dipakai asing untuk melakukan guyuran ke bawah ya, guyuran ke bawah sampai di bawah,
kemudian di markup ya, di markup lalu jualan. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya, di video saya sebelumnya ya, seperti itu. Nah, bisa baca ini mulai dari ini IHSG hancur lebur biang keroknya PSBB ini, kalian bisa dengerin. Terus IHSG Today ini panjang ya, saya buat live streaming. Kemudian kemarin yang terakhir hanya 10 menit ya, seperti itu. Jadi kalian bisa dengerin tiga-tiganya kalau belum dengar, supaya kalian dapat gambaran yang utuh. Nah, saya akan melengkapi dari ketiga yang saya sampaikan di hari ini ya, seperti itu. Jadi kenapa, dan yang aneh adalah waktu guyuran ini yang membuat saya agak sudah mulai curiga itu ketika sebentar ya teman-teman, ini saya salah. Jadi ketika guyuran pertama, ketika minus 5% itu ternyata asingnya malah jualan sedikit ya, malah jualan dengan jumlah yang sangat kecil ya. Ini dilihat ya, terlihat bahwa pada ini 10 September ya, di mana terjadi IHSG halted ya dan turun 5% di awal-awal sesi seperti itu, dan ternyata memang asingnya malah jualannya sedikit, malah jualannya sekitar 619 miliar ya keluarnya dalam sehari net sale-nya. Tapi besoknya asing bisa jualan 2,2 triliun seperti itu. Nah, ini ada yang menarik sekali antara lokal dan asing. Ini ada yang menarik sekali. Memang saya akhirnya dari berita ini saya bisa melihat gambaran yang lebih jelas ya, yang lebih jelas bahwa memang semua yang terjadi ini adalah how to make money ya. Teman-teman mesti tahu bahwa di pasar modal kita itu adalah tempat yang sangat potensial untuk bisa kita menghasilkan uang ya. Teman-teman mesti ngerti seperti itu ya. Kenapa saya ngomong potensial? Paling gampangnya kemarin, seandainya teman-teman beli saham kemarin ya, saya akan coba bukakan ini salah satu saham ya, misalnya AALI ya. Saya akan bukakan saham AALI ya. Kemarin kalau teman-teman beli ya ketika harganya di 9.400-an dan teman-teman jual di harga 10.500-an seperti itu ya, teman-teman bisa cuan 10% lebih ya, seperti itu. Jadi ini sebagai gambaran bahwa di setiap kejadian selalu ada kesempatan yang besar dalam IHSG kita ya, untuk apa? Untuk making money, untuk bisa cuan ya. Masalahnya adalah hanya orang-orang yang paham dan orang-orang yang tahu dan orang-orang yang siap dengan kesempatan itu yang bisa dapat cuan seperti ini ya, cuan instan 10% dalam sehari. Berarti ini membuktikan bahwa IHSG kita ini tempat yang baik untuk menghasilkan uang. Nah, ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman mesti mengetahui gambaran ini. Lalu yang kedua, karena IHSG tempat untuk menghasilkan uang ya, dan seperti yang kita pelajari bahwa, dan saya kasih ini ya, yang saya kasih gambar yang lalu, yang teman-teman butuh ngerti adalah ini ya, how stock market works ya. Yang kenyataannya adalah trader dulu menjadi korban dari trader yang lebih besar ya, kawaan kena bandar kena orang dalam perusahaan. Ini yang terjadi dan ini sangat normal sekali dan diakui oleh banyak pelaku pasar, terutama orang-orang yang sudah berpengalaman di market. Itu seperti ini, how stock market really works adalah seperti ini, saling memangsa ya. Seperti itu. Yang paling besar tentu saja orang dalam perusahaan dan bandar itu mendapatkan keuntungan yang paling banyak dari mana? Dari duit-duit orang retail. Ya, seperti itu. Itu teman-teman harus ketahui. Makanya saya selalu mengedukasi bahwa teman-teman harus paham supaya nggak jadi trader yang mudah ditipu oleh orang yang lebih senior dan bandar dan perusahaan-perusahaan tersebut tentu saja ya. Jadi kuncinya adalah semua yang terjadi ini adalah cuman gara-gara bagaimana menghasilkan uang dengan lebih mudah lagi ya. Seperti itu. Contoh seperti ini teman-teman. Ketika PSBB dibuka ya, diumumkan waktu itu oleh Gubernur Anies, semua orang panik, semua orang khawatir ya, dan di saat kepanikan itu muncul, bandar memutuskan untuk melakukan gap down dari bursa kita ya, melakukan gap down ya, seperti itu ya, lalu dibanting ke bawah dengan sangat cepat. Tapi uniknya adalah bandar tidak berjualan dalam jumlah besar ya, itu yang unik yang pertama. Kenapa dia nggak jualan dalam jumlah besar? Karena dia menahan diri. Kalau dijual lagi, dihabisin lagi, bener-bener wong jualan dalam jumlah kecil saja sudah ARB ya. Kalau mereka memang mau benar-benar buang barang, dan mereka tidak mau membuang barang ketika harganya murah ya, karena teman-teman mesti ngerti ya, ketika ini IHSG kita ini sebentar saya buka ya, IHSG ini di sini ya, di sini mereka tidak, ketika mereka sudah jualan ya, ketika mereka membuat kepanikan dengan meng-gap down ini, tentu saja orang akan panik dan orang semua akan berjualan. Tapi nggak banyak yang bisa jualan karena
sudah dipaksa turun ya, dipaksa turun seperti di skenario supaya tidak ada yang bisa jualan seperti itu ya. Itu menimbulkan suasana kepanikan ya, menimbulkan suasana kepanikan. Sama seperti gambar ini ya, sama seperti gambar ini ya, tiba-tiba orang panik ya, semua mau sell, tapi tidak bisa sell seperti itu ya. Kalau orang sudah panik mau jual tapi nggak bisa jual pada hari itu, tentu saja besoknya orang akan mau jualan dalam jumlah besar. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Dan ini teman-teman mungkin alami ya. Hari Kamis kalian panik, sudah di gap down, kalian panik, kalian mau jualan, jualannya cuma laku misalnya laku seperempat. Seperti itu ya, laku seperempat. Berarti kan ada 3/4 ya yang belum kalian terjual. Logikanya adalah kalian akan berjualan otomatis pada besoknya. Ya, pada besoknya kalian akan berjualan. Seperti itu ya. Dan besoknya memang ternyata bandar memberikan kesempatan retail untuk jualan. Ya, untuk melakukan cut loss, dikasih kesempatan untuk cut loss ya. Dikasih kesempatan untuk cut loss di area ini ya. Ketika dibawa turun sini ya, dan karena apa? Karena tidak ARB pun masih ada bidnya ya. Ketika benar-benar tutup ARB, kalian ada over, ada yang makan seperti itu ya. Ada yang makan dan ada yang memakap. Dan kita tahu bahwa hari Jumat itu IHSG dimakap kembali ya, dimakap sementara asing juga terus berjualan. Nah, yang menurut saya yang unik adalah Bank BCA ya. Bank BCA itu ya, BBCA ini saham yang paling keluarnya, paling jumlahnya paling besar ya, 1,1 triliun. Artinya dia separuh dari outflow dari IHSG disumbang oleh Bank BCA ya, disumbang oleh Bank BCA. Nah, saya akan coba bukakan broker summary dari Bank BCA ya. Ini yang all ya, yang secara keseluruhan ya, seperti itu ya. Ya, yang secara keseluruhan bahwa memang terlihat sebentar ya, bahwa terlihat memang asingnya jualan ya, ada asing yang jualan dan broker besar jualan semua di bagian jual ya. Dan yang beli tentu saja ada YP, PD ya, dan beberapa broker retail ya. YP terutama dia beli 100 miliar. Tapi yang menarik sih ada YU. Nah, saya akan melihat YU ini siapa ya. Saya akan coba lihat foreign ya. Apakah YU ini asing atau lokal seperti itu ya. Nah, ternyata YU udah ada di sini ya. Ternyata yang asing yang beli itu Bandar BK ya, Bandar BK yang paling net buy-nya dengan 20 miliar saja. Kemudian AKCSMS itu net sell dalam jumlah besar ya. Kita buka di domestiknya ya, di bandar lokalnya itu ternyata seperti ini ya. Ya, ada broker besar ya, broker YU yang beli sebanyak 200 miliar. Ini jelas saya tidak yakin bahwa YU ini adalah seorang retail ya. Seorang retail ya, saya tidak yakin sekali kalau YU retail, karena retail biasanya dipakai YP, CC, PD, KK dan lain sebagainya ya. Dan ada perbedaan yang jumlah yang sangat mencolok antara YU dan YP ya. YP ini jelas retail ya, 100 miliar, tapi YU 200 miliar. Artinya apa? Artinya ada bandar lokal, ada pemain lokal yang dalam jumlah besar, yang punya dana dalam jumlah besar, yang memborong saham BBCA di average bawah seperti itu ya. Kita lihat BBCA ini closingnya di harga 29.525 ya, 29.525. Net buy-nya dari CYU ini di average 28.810. Artinya si YU ini sudah floating profit ya, seperti itu ya, sudah floating profit di saham BBCA. Nah, kenapa saya bilang ini how to make money? Apa hubungannya dengan teori konspirasi? Ini saya akan coba sambungkan. Ini murni pemikiran saya. Silakan diterima, silakan enggak kalau cocok ya. Jadi kalau cocok ya terima, kalau enggak usah, buang aja ya. Saya tidak menyebutkan siapa-siapa dan saya tidak menyebut nama siapa-siapa. Jadi seperti ini teman-teman. Bahwa kalian perlu ketahui bahwa bandar asing itu, broker asing itu sudah ngerti apa, mereka tuh punya info insider dari tentu saja dari pemerintahan ya, seperti itu ya. Tentu saja dari pemerintahan, dan tentu saja punya info-info dan lain sebagainya. Mereka ya kita nggak bisa akses ya. Seperti PSBB mungkin diadakan, mungkin mereka sudah tahu, rencananya sudah tahu ya. Mungkin seperti itu, saya nggak ngerti juga. Nah, itu yang membuat kenapa saya bilang how to make money saja. Ketika teman-teman pahami ya, ketika teman-teman seorang retail, kemudian PSBB keluar, PSBB keluar, kemudian asingnya, karena asing yang menggerakkan dari IHSG kita, asingnya guyur semua ya, otomatis ketika asing guyur 4 bank ya, bank yang kapitalnya besar, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, itu akan membuat IHSG terkoreksi ya. LQ45 ketika diguyur ke bawah, otomatis IHSG gap down di awal ya, kemudian secara cepat tiba-tiba terus turun ya, terus turun, dan akhirnya hard dan closingnya di harga rendah seperti itu.
ini menimbulkan kepanikan buat investor retail, terutama kita. Saya pun kaget ya, tidak siap loh kok seperti ini ternyata permainannya, seperti itu ya. Dan akhirnya banyak yang nggak bisa jualan, yang tadi saya bilang. Nah, besoknya ini yang menjadi penentuan. Tadi kan saya bilang di video sebelumnya itu yang waktu ini teman-teman bisa baca ya, anjur lebur, saya bilang bahwa IHSG kita ini berpotensi memantul di area 4.800 ya. Di area 4.800 akan berpotensi memantul karena memang di situ terdapat support Fibo ya, support Fibo di 4.821 ya. Kemudian ada pengaman lagi 4726. Kalau bisa tidak lewat dari dua ini, garis ini, berpotensi cukup aman akan membalik arah ke atas ya, seperti itu. Itu pertimbangan saya. Dan saya kenapa kemarin kan ada yang komplain kenapa mungkin tidak bilang kita harus beli di ARB, karena itu murni masing-masing itu manajemen risiko. Kenapa saya tidak bilang beli di ARB? Karena kan saya nggak ngerti kalian punya dana berapa, seperti itu ya. Tapi di PPC saya selalu jelaskan bahwa siapkan uang cash ya. Di video juga saya jelaskan siapkan fresh money. Tujuannya apa sih fresh money? Tujuannya ini ya, tujuannya ini. Ketika harga dibanting, kemudian menyentuh area support ya, terutama support Fibo, pelemahan Fibonya kena ya di sini, itu saat yang tepat kita untuk menggunakan fresh money kita untuk spekulasi buy ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sanggup di atas nggak punya fresh money, saya yakin pasti kalian akan shock berat, sudah cut loss, sudah mungkin kecewa dengan pergerakan pasar dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kalian punya fresh money, kalian punya cadangan ya, masih ada 50% porto dan kalian berani berspekulasi untuk beli, kalian akan mendapatkan profit ya. Itu gunanya saya kenapa ngomong adanya fresh money ya, teman-teman harus paham hal ini. Lalu yang kedua, ketika harganya, saya kan bilang, ketika retailnya sudah panik sell, nggak bisa jualan, maka otomatis besoknya mereka akan jualan. Nah, disitulah secara logika saya bilang, kalau retailnya jualan, otomatis harus ada yang beli. Ya kan? Yang beli siapa? Tentu saja yang beli bandarnya. Ya kan? Yang beli bandarnya. Entah bandar lokal, entah bandar asing. Seperti itu ya. Nah, ternyata bandar asing memutuskan mengizinkan untuk IHSG di markup. Ya, seperti itu. Mengizinkan IHSG di markup. Sama seperti ini ya. Kalau kita lihat di BBCA ya, BBCA saya akan bukan all, jadi kalian sudah tahu YU ini lokal ya, YU ini lokal, seperti itu. Kalau BBCA diizinkan naik, berarti bandarnya mengizinkan BBCA itu untuk naik. Nah, sekarang yang jualan ini adalah AK 479M dan ada yang beli 200M, seperti itu ya. Jadi intinya ada orang yang beli dari jualannya AK juga, seperti itu ya, tentu saja. Dan ada orang, si YU ini juga tentu saja beli dari jualannya investor lokal. Ya, seperti itu. Dan mereka beli di average yang cukup rendah 28.821 ya, seperti itu. Jadi sedangkan titik terendahnya itu cuma ada di harga 28.100. Berarti pembelian YU ini cukup di area bawah ya, cukup di area bawah ketika berarti harganya memantul sampai 28.700 ya, YU mulai beli seperti dalam jumlah besar ya, seperti itu. 28.500, 28.700 estimasinya dia mulai beli ya, dia mulai beli dan cicil di situ. Saya akan coba bukakan pergerakan di BCA ya, kita lihat di BCA. Saya akan bukakan chart ini 5 menitannya ya. Nah, ini ternyata sepertinya asing mengizinkan untuk terjadi sideways ya, terjadi sideways di area 28.500 ya sampai 28.225 ya, seperti itu ya. Jadi ini ada sideways dan ini ada volume besar yang menaikkan harga, seperti itu ya. Berarti ada orang yang beli di sini ya, 10.45 ini ada yang beli dengan volume besar. Dan ini saya kira ini si YU ya kan, karena volumenya besar sekali di sini ya. Dan dia bisa beli. Artinya apa? Artinya bisa jadi ada koordinasi antara asing dan lokal, di mana asingnya mengizinkan untuk bandar lokal untuk beli untuk mengangkat harga. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena kalau tadi kita lihat ya, YU cuma beli 200M, sedangkan si asing bisa jual 400M. Kalau asingnya tidak berhenti jualan, otomatis harganya nggak bisa bergerak naik ya. Karena apa? Karena waktu naik diguyur. Artinya apa? Ketika harga naik di sini, si asing diem. Ya, si asing diem dan hanya membantu saja untuk memarkup seperti yang kemarin saya jelaskan. Bisa jadi si asing hanya memasang bid saja ya, dipasang bid untuk harganya naik, sedangkan yang HK siapa? Yang HK ya jelas YU, seperti itu ya. Dan asing juga mulai cicil jual sedikit ya, makanya
saya bilang bisa namanya markup with distribution, karena bandar aslinya adalah bandar asing ya, dia distribusi tapi dia memarkup harga, beli sedikit untuk jual banyak. Nah, tapi siapa yang beli banyak? Ternyata ada YU di sini ya, ada YU yang beli banyak. Nah, kenapa saya bilang apa hubungannya dengan how to make money? Ada hubungannya. Hubungannya adalah ketika investor retail ini panik di sini ya, sudah jualan semua nih, sudah buang di sini sampai volume gede di sini ya, selama setengah jam sudah jualan, udah habis barangnya ya, udah habis barangnya, sudah cut loss dan lain sebagainya. Nah, kemudian bergerak cyclics, kemudian ada yang beli. Nah, disinilah mulai yang namanya how to make money, di mana orang yang beli dalam average bawah ya dan belum buang, maka sekarang akan mendapatkan floating profit. Atau orang yang beli di area bawah ini dan juga sudah buang di sini, dia mendapatkan profit instan ya, mendapatkan profit instan dari hampir semua saham seperti itu. Makanya saya bilang ini how to make money ya. Dan PSBB ini hanya dimanfaat sebagai kambing hitam ya. Dan PSBB ini sangat tidak make sense sekali ya, dibuat total ya, mau dibuat total. Tapi saya juga sudah menduga bahwa banyak yang tidak setuju ya seperti itu ya, pasti karena sampai orang terkaya Indonesia mensurati Bapak Presiden dan lain sebagainya. Nah, dan akhirnya PSBB ala Anies tidak total-total banget ya, nggak total-total amat. Dari yang awal mau total tapi ya jadi total karena banyak yang menentang seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan adanya PSBB tidak jadi total, otomatis nggak perlu ada kepanikan untuk minggu depan, ya kan? Nggak perlu panik karena nggak total kok. Ya, ternyata hanya seperti gertak sambal saja seperti itu ya. Jadi, tapi kenyataannya adalah bahwa IHSG kita sudah membentuk harga low baru ya, sudah terkoreksi low baru. Saya coba bukakan chart ya, chart IHSG kita. Ya, ini saya kembali ke IHSG ya, saya kembali ke IHSG. Saya kembali ke IHSG, coba maaf ini komposit ya. Ya, saya kembali ke IHSG kita dan saya akan bukakan chart bulanan ya. Chart bulanan. Nah, teman-teman mesti paham bahwa IHSG kita ini ya, selama tahun 2012 ya, dari Maret chart mulai April dalam chart bulanannya, IHSG kita ini chart bulanannya itu selalu hijau. 1 2 3 4 5 ya. 5 bulan chart morningnya hijau, baru sekali hari bulan ini chart morningnya mulai terbentuk merah ya, terbentuk merah. Dan teman-teman mesti ketahui kalau teman-teman tarik garis ya, 2 Fibonacci ya, seperti itu pelemahannya, area pelemahannya pas banget ya di area ini 3888 waktu dibanting bulan Maret itu, kemudian memantul, kita tarik garis ya, dan IHSG masih bergerak uptrend ternyata ya, dari 2009 sampai sekarang IHSG masih bergerak sangat uptrend. Artinya IHSG masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan selama dia nggak jebol angka 4000-nya ini ya. Mungkin garisan uptrend yang pertama itu sudah patah, tapi uptrend yang kedua itu belum patah karena membentuk di sini ya. Kalau teman-teman mesti perhatikan, ini adalah titik rendah, di sini dia membentuk higher high, di sini dia turun dan membentuk higher low ya, kemudian lanjut naik ke atas untuk membentuk pola lagi seperti itu. Jadi secara bulanan ya, secara garis besar IHSG masih sangat uptrend seperti itu ya. Dan IHSG kita kemarin ya membentuk titik terendah di sini ya. Ini sudah naik ya. Saya akan pindahkan ke yang weekly aja supaya lebih jelas. Saya akan pindahkan ya ke weekly. Ini membentuk yang tadi saya bilang higher low ya. Di sini dia bentuk low baru ya, bentuk low baru seperti itu ya. Dan ini bisa kita garis seperti ini. Ini bisa kita garis seperti ini ya teman-teman. Kita bisa garis seperti ini. Jadi ini membentuk garisan uptrend baru dari IHSG kita ya. Selama dalam April sampai ini dia tidak turun dari garisan ini, sebenarnya IHSG kita masih relatif aman. Jadi teman-teman, saya bilang makanya kalau kalian psikologinya bagus, kalian bisa mengikuti apa yang saya omongkan ini ya. Seperti itu. Jadi IHSG masih relatifnya aman dan ini sudah membentuk low baru ya, low baru dan memantul, ada candle rejection. Kemungkinan memang dia akan menguji lagi ke titik sini ya. Kemungkinan ada ujian-ujian lagi, tapi untuk menjebol garis yang low kemarin 4750-an itu saya rasa kemungkinannya ada, tapi sangat kecil sekali ya. Karena apa? Masih bergerak uptrend, nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ya. Masih bergerak sangat uptrend ya IHSG kita ya, masih bergerak sangat uptrend. Jadi ini semua how to make money ya, how to make money. Orang yang bisa beli di harga sini ya, pasti akan bisa tiba-tiba auto floating profit ya. Ada
masalah, selalu ada kesempatan. Ya, orang yang mengambil kesempatan itu orang yang dapat profit di IHSG kita. Orang yang punya fresh money, cadangan fresh money dan beli di sini, dia akan floating profit ya, seperti itu. Jadi saya pun pribadi saya sido akan saya simpan dulu ya, karena saya mendapatkan harga yang terbaik ya. Low 1320 saya beli 1330 ya. Artinya memang pembelian yang sangat baik sekali seperti itu ya. Dan ini bisa jadi kenapa teori konspirasi? Karena apa? Antara asing dan bandar lokal yang beli tadi di bawah ya, salah satunya beli di BCA, itu sama-sama mendapatkan win-win solution. Ya, asing mau keluar, oke, asing mau keluar, boleh keluar, silahkan. Yuk kita atur, kita buat skenario. Ya, kamu banting ke bawah ya, waktu ini ya, kamu bantinglah ke bawah ketika kemarin Kamis ya, banting ke bawah. Jangan kasih retail jualan, haltekan saja silahkan, kemudian besoknya lagi pasti retail akan berjualan karena ada yang namanya panic sell. Nah, kemudian setelah ini tidak bisa jualan di sini kan panic sell di sini. Nah, lalu saya mau beli, ya si bandar lokal mau beli, saya mau beli. Silahkan kamu stop jualan. Ketika nanti harganya sudah bergerak naik, jualan lagi apa-apa. Ya, intinya kasarnya seperti itu ya. Ini gampangannya, teorinya seperti itu ya. Kenyataannya mesti dibedah lagi. Tapi saya mau memberikan gambaran saja seperti ini. Kenapa saya bilang konspirasi? Karena antara asing dan bandar lokal yang besar itu, si YU itu contohnya adalah mereka sama-sama memperoleh keuntungan. Si asing mau keluar ya dari IHSG kita, entah kenapa, apa hubungan dengan Pilpres Amerika dan lain sebagainya, saya nggak ngerti ya. Bisa jadi seperti itu, asing keluar 2,2 triliun ya, bisa keluar dengan sangat baik ya. Sementara si bandar lokal bisa beli di harga terendah. Retail bagaimana? Retail tentu saja ada dua hal ya, ada retail yang cut loss di bawah, kemudian panik buy di atas, itu ada. Ada retail yang pasrah karena sangkut di atas ya, karena sangkut di sini itu ada. Ada juga retail yang sudah cut loss dan tidak mau beli. Tapi ada juga retail yang punya duit beli di sini dan sudah jual di sini. Cuan retailnya. Ada juga retail seperti saya yang beli di sini dan saya hold. Jadi ada beberapa orang. Tapi at least kalau kalian lihat dari gambar besarnya, pemain besarnya, ya bahwa pemain besarnya ini asingnya menang, bisa jualan. Retail bandar lokalnya juga menang karena dia bisa beli dalam jumlah besar. Ya, jadi ini konspirasi ya. Tanda kutip konspirasi. Ini kerjasama yang sangat menguntungkan sekali antara dua belah pihak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pembuktiannya apa? Pembuktiannya kita lihat beberapa hari ke depan ya. Selalu ada, saya bilang akan terkonfirmasi oleh beberapa candle. Apakah ini benar-benar get bounce atau enggak? Kenapa saya bilang teman-teman yang belum punya barang jangan beli? Karena apa? Karena saya khawatir si bandar lokal yang ini bisa jadi dia jualan. Ya, karena sudah beli seperti tadi BBCA beli di 28.800-an ya, 28.700. Dia bisa jualan di harga 29.500, 30.000 atau dan lain sebagainya, sudah cuan ya, karena belinya 200M. 200M cuan 5% aja berapa ya, kalian bisa hitung sendiri, itu keuntungan yang sangat besar. 200M cuan 10% itu 2M, cuan 5% 1M ya, enak kan, dapat uang 1M dalam beberapa hari. Bisnis mana yang bisa seperti itu ya di masa COVID-19 ini? Tidak ada, kecuali di pasar modal kita. Makanya saya bilang pasar modal kita ini adalah market yang baik untuk kita making money. Dan saya bilang ini it's just about how to make money ya. Jadi teman-teman mesti paham hal itu ya. Itu yang mau saya jelaskan soal IHSG. Jadi kalian paham ya, di awal tadi saya sudah jelaskan. Silahkan pilih kalian mau ambil yang mana. Saya sudah kasih range-nya ya, seperti itu. Dan yang kedua, IHSG dibuat seperti ini arah ada permainan ya. Ada yang mengatur skenario-nya seperti itu ya. Semua menang, antara lokal, bandar lokal dan bandar asing semua menang seperti itu ya. Bandar asing bisa jualan, sudah memuaskan ya, dia jualan 2 triliun, bandar lokal bisa beli di average bawah. Korbannya siapa? Tentu saja third retail yang ngerti apa-apa, apalagi yang beli di area sangkut ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ACST. Teman-teman butuh ngerti ya, ACST ini banyak sekali dibahas oleh beberapa grup saham ya, banyak sekali dibahas beberapa grup saham ACST ya. Dan ACST ini menurut saya cukup mengerikan chartnya ya, cukup mengerikan karena sempat naik ke harga 500 ini di 580-an, kemudian turun ya, turunnya ini ada gap down ya dan lain sebagainya. Atau anggap aja kalau ini memang salah ya, anggap aja ada yang beli di harga 450-an ya, seperti itu. Dan harganya sekarang 216. Artinya apa? Artinya kalau dari sini 450 ke 216 itu separuhnya ya, separuhnya. Dan kita lihat dari penurunan tanggal 31 Agustus ya, 31 Agustus untuk ACST
31 Agustus ya. Kita lihat apa yang terjadi di broker summary-nya. Teman-teman bisa baca sendiri ya, ternyata ada YP ya, ada YP yang sangkut seperti itu ya. Tentu saja sangkut di harga 275, CC juga sangkut, YP sangkut, KK sangkut, PD sangkut ya. Ini 5 ini adalah rata-rata dipakai oleh broker retail ya, mereka sangkut. Yang jualan jelas ya, broker-broker zombie semua ya, MG, CP, AO, IN, dan kawan-kawan ya. Terutama 3 besar ini bisa jualan 26 miliar rata-rata ya di harga atas semua. Jadi teman-teman buat ACST, saya melihat ini ada yang namanya korban ya. Korbannya tentu saja investor retail juga, dengan apa? Dengan memanfaatkan red issue. Ingat, red issue itu perusahaannya butuh duit. Duitnya diambil dari mana? Tentu saja dari kalian-kalian yang sangkut ya, kalian-kalian yang sangkut di ACST atau trader-trader seperti itu, atau investor-investor ya. Itu intinya. Jadi mungkin kalian pernah lihat ada beberapa orang yang bahas ACST ya, banyak dulu ya, soal RI dan lain sebagainya. Dan saya melihat dari awal pembahasan ini saya mulai kurang sreg ya. Karena apa? Karena sepertinya ini adalah pancingan supaya orang-orang yang tidak ngerti dan tidak paham untuk beli ACST, untuk ikut RI-nya ACST. Dan yang terjadi memang kebanyakan besar akhirnya sangkut ya, seperti itu. Saya punya teman juga, ada informasi kemarin ada satu orang teman yang di PHK, uang pesangonnya dimasukkan ke ACST dengan harapan ACST karena RI. Dan dia dengar karena ada pembahasan ACST yang menarik ya, ACST prospeknya bagus sekali, memberikan keuntungan bagus sekali dari RI-nya ya, akhirnya sangkut seperti itu. Dan akhirnya saya juga cukup sempat dengar bahwa yang memberikan rekomendasi juga ya bilang itu keputusan kalian beli, kalian sangkut ya salah kalian ya, seperti itu. Jadi memang itu hal yang sangat wajar. Teman-teman mesti ngerti, saya mau bilang suka nggak suka ya, dalam grup-grup saham ya, dalam beberapa grup, dalam komunitas-komunitas itu ada yang namanya corong bandar ya, ada namanya orang-orang yang dituju oleh bandar untuk apa? Untuk mempopulerkan sebuah saham. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian beli, orang-orang retail beli, bandar bisa jualan. Ingat, kalau bandar mau jualan harus ada yang beli. Cara pembelinya gimana? Mereka memberikan promosi-promosi. Salah satu promosinya adalah lewat figur-figur dalam grup saham. Seperti itu ya. Saya ngomong apa adanya. Mohon maaf sekali kalau ada yang tersinggung ya. Tapi ini saya ngomong apa adanya. Saya nggak menyebut nama sama sekali ya. Tapi konsepnya seperti ini. Dan itu memang terjadi. Ada orang-orang yang ditunjuk untuk mempom-pom sebuah saham, di mana kalau retail masuk, bandar bisa jual. Dan ini terlihat sekali ya. ACST, MG, CP, AO jualan, YP, CC, YB beli ya. Saya akan tarik lagi ACST seminggu ke belakang ya. Saya tarik undur lagi apa yang terjadi dari broker summary-nya ya. Dari broker summary-nya masih sama ya, masih sama. YP masuk sejumlah hampir sama dengan yang MG jual ya di harga atas, seperti itu ya. Jadi kalau saya tarik dari tanggal 17 lagi ya, saya mundurin lagi ACST ya sama, intinya sama ya, tidak ada yang berubah antara di top 5-nya ini ya. Memang broker ini, bandar ini butuh corong-corong supaya apa? Supaya mempromosikan barang dagangannya, yaitu saham-saham itu, supaya ada retail yang mau beli. Ingat, bandar jualan, retail beli ya. Itu yang terjadi di ACST. Makanya saran saya buat kalian yang sekarang tidak masuk ACST, menurut saya lebih baik ya, saya pribadi, kalau kalian nggak paham dengan fast trading dan lain sebagainya, nggak bisa mantau, skip aja ACST, nggak usah dilihat. Masih banyak saham yang lebih menarik lagi. Buat kalian yang sangkut ya, saya nggak ngerti mau bagaimana, karena saya nggak ngerti kalian nebus RI atau enggak ya. Kalau kalian nebus RI itu kerugiannya sangat besar sekali untuk kalian jual sekarang ya. Jadi mau nggak mau kalian akan jadi investor ya. Ini pelajaran buat kalian semua, buat kita semua, di mana banyak orang yang promosi, kalian tidak boleh terima 100%. Sama seperti apa yang saya omongkan, jangan terima 100%. Analisa lagi dengan nalar kalian sendiri, dengan logika kalian. Makanya kalian harus teredukasi dengan baik. Jadi buat teman-teman yang tidak paham soal saham dan mau masuk, ingat gambar ini ya. Ingat gambar ini, bahwa ini yang terjadi. Bahkan mungkin orang yang rekom ACST itu nggak beli. Mungkin seperti itu. Atau dia beli di saat terakhir aja ya. Ketika ada momentum naik dia beli, kalau dia jual dia hanya fast trading aja. Nggak ada yang pernah ngerti ya. Jadi apa? Karena ini loh teman-teman, bandar ini memanfaatkan trader kawaan ya, memanfaatkan karyawan untuk apa? Untuk ngeluar labu yang culun-culun ini. Jadi kalian harus paham itu. Jadi ini semua yang saya bahas hari ini cuma satu intinya, it's all how to make money ya, dengan cara-cara yang berbeda. Intinya apa? Kalian ngerampok di bursa saham dari retail itu sah dan halal ya. Dari kalian ngerampok dari
tanda kutip yang ngerampok ya, kayak ngerampok dari trader yang culun-culun itu sah-sah saja. Saya pernah ngerampok dari trader culun ya. Saya pernah menjelaskan dulu, saya pernah punya posawi di harga baran posa ya, dibeli di harga 21 dan saya jual di harga 346. Dalam satu hari saya cuan 1.500% lebih ya. Saya iseng waktu itu hanya dengan modal 6 juta dan saya mendapatkan 97 juta. Nah, yang beli di harga 346 barang saya, yaitu yang saya rampok. Ya, kasarannya seperti itu. Jadi itu sah-sah saja semuanya ya. Jadi pernah saya diomongin, apakah menyalahi kemanusiaan ya kalau kalian jual di harga atas? Ya enggak. It's all about how to make money ya. Ada penjual, ada yang pembeli. Yang salah siapa? Yang salah ya yang beli di harga atas. Yang salah ya orang-orang yang tidak mengerti, yang culun-culun ini. Jadi di video ini ya IHSG dan ACST intinya sama. It's all how to make money. Sekarang keputusan di tangan kalian. Kalian mau jadi trader yang culun atau mau jadi trader yang pintar ya. Seperti itu. Jadi video saya hari ini sekian. Dan saya akan ajak buat teman-teman yang mungkin belum bergabung ya. Mungkin belum bergabung. Hari ini hari terakhir ya. Hari ini hari terakhir. Sampai malam ini saja ya. Sampai malam ini kalian yang mau daftar rekomendasi grup saya, grup PPC Premium ini, kalian akan mendapatkan perpanjangan 14 hari ya, 14 hari ekstra. Jadi misalnya kalian join sebulan, kalian dapat 1 bulan plus 14 hari. Kalian join 3 bulan plus 14 hari. Seperti itu, hari ini hari terakhir ya. Silahkan kalian chat di grup ini ya. Dan juga ini adalah harganya, saya bukakan juga ya. Ini silahkan kalian lihat ya. Silahkan kalian lihat, hati-hati ya. Rekeningnya ini jangan sampai tertipu. Saya ingin teman-teman kalau bisa kalian bergabung daripada nyumbang duit ke bandar, mending investasi untuk kalian edukasi ya. Saya percaya grup PPC ini sangat berguna, banyak testimoninya ya. Saya nggak perlu bicara banyak, biar orang-orang yang berbicara. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sekian video saya ya. Teman-teman silakan like, subscribe, dan share video ini jika berguna. Silakan skip jika nggak berguna, dislike jika nggak berguna. Silakan, itu sah-sah saja ya. Tapi jangan lupa teman-teman kalau yang tertarik silakan join di grup PPC ya. Kalian bisa masuk di ini ya, para pencari cuan ya, linknya nanti saya sertakan di dalam YouTube juga ya, linknya para pencari cuan. Dan ingat jangan sampai salah masuk ke yang palsu ya, ingat rekening aslinya ini. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan mencerahkan banyak teman-teman dan menjadi berkat buat teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di minggu depan. Tuhan memberkati.